Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran akuntansi biaya, di mana saat ini pertemuan kita pertemuan yang kelima. Adapun tema yang akan kita bahas saat ini adalah metode harga pokok proses. Nah, kita lihat metode harga pokok proses adalah ya, merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Seperti kita ketahui bahwa pengolahan produk itu bisa secara produksi atau job order atau atas dasar pesanan. Di sini yang akan kita bahas adalah secara massal, di mana perusahaan membuat produknya untuk persediaan barang di gudang. Nah, dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap produk selama jangka waktu tertentu. Ya, artinya berperiode. Ya, berperiode. Bulan Januari, Februari, Maret, April, contohnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun karakteristik-karakteristik dalam metode harga pokok proses, satu, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk standar. Artinya produknya mempunyai standar tertentu, tidak untuk memenuhi pesanan yang spesifik, ya, tapi standar seperti itu. Contoh perusahaan Indomie, Supermie, begitu aja. Nah, sama. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Ya memang itu pasti akan sama karena di sini produknya itu bentuknya standar. Pasti produk tiap bulan itu adalah sama produk yang dihasilkannya. Lalu selanjutnya, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Karena ini untuk menentukan harga pokok proses, ya, maka itu akan dimulai dari perintah atau rencana produksi ke bagian rencana produksi untuk jangka waktu tertentu. Misalkan untuk bulan Januari perintahnya untuk memproduksi 1000 unit atau 100 unit. Itu maka bagian produksi akan membuat produknya sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih manfaat informasi harga pokok produksi? Satu, menentukan harga jual produk. Manfaatnya itu satu, untuk menentukan harga jual produk. Dua, memantau realisasi biaya produksi. Nah, memantau realisasi biaya produksi. Yang mana artinya dalam perencanaan yaitu biaya produksi itu sudah dianggarkan. Nah, apakah dalam realisasinya itu sesuai dengan anggaran yang telah disediakan atau belum? Tiga, menghitung laba rugi periodik. Menghitung laba rugi periodik. Maka ini adalah untuk menghitung laba rugi periodik. Seperti kita ketahui, laba rugi harus dihitung secara periode. Yang keempat adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi. Dan jumlah produk dalam proses disajikan dalam neraca. Jadi dalam neraca itu akan tersaji produk yang sudah jadi, ya, tersaji itu. Pos produk yang sudah jadi itu namanya persediaan, dan produk yang belum jadi yaitu produk yang masih dalam proses. Jadi dalam neraca itu akan ada dua pos atau dua akun. Yang sudah jadi adalah persediaan produk,
sementara yang dalam proses adalah akun untuk produk masih dalam proses. Baiklah, untuk jelasnya, di sini saya akan mengasih contoh. Ya, contohnya seperti ini. Data produksi dari PT Rasa selama bulan Januari 2019 sebagai berikut. Biaya bahan baku adalah 5 juta. Biaya bahan penolong 7.500.000. Biaya tenaga kerja 11.250.000 dan biaya overhead dari pabrik ada 16.125.000. Sehingga total biaya produksi adalah 39.875.000. Lalu dalam bulan yang bersangkutan, yaitu selama bulan Januari, jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Januari adalah 2.000 kg. Satu. Yang dihasilkan, artinya yang jadi selama bulan Januari ya. Nah, sementara produk dalam proses akhir adalah 500 kg. Jadi yang sudah jadi 2.000 kg dan yang dalam proses adalah 500 kg. Dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku sendiri adalah 100%. Biaya bahan penolong 100%. Biaya tenaga kerja 50% dan biaya overhead pabrik adalah 30%. Nah, itulah kondisi di akhir bulan Januari tersebut. Ya, baiklah, kita sekarang masuk ke perhitungan harga pokok produk persatuan pada bulan Januari. Di mana untuk biaya bahan baku yang diperlukan yang sudah menjadi barang jadi adalah 2.000. Sementara yang dalam proses adalah 500 dan kandungannya adalah 100%. Sehingga di sini dijumlahkan 2.000 ditambah 500 kali 100% sama dengan 2.500 kg. Nah, biaya bahan baku produk persatuan adalah 5.000. Angka 5.000 itu dari tadi yang daftar yang sebelumnya ya. 5.000 dibagi 2.500 sama dengan 2.000. Nah, sekarang biaya bahan penolong pun akan seperti itu. Produknya yang sudah jadi 2.000 dan yang dalam proses 500, kandungannya 100%, itu masih 2.500, sehingga untuk persatuannya adalah 7.500, angka 7.500 yang tadi di daftar slide sebelumnya, dibagi 2.500 sama dengan 3.000. Begitu juga biaya tenaga kerja persatuan 2.000 adalah produk yang sudah jadi, 500 dalam proses, kandungannya 50%, yaitu jadi sama dengan 2.250. Sehingga biaya tenaga kerja persatuannya adalah 11.250 dibagi 2.250 sama dengan 5.000. Ya. Nah, sekarang biaya overhead 2.000, barang yang sudah jadi ditambah 500 yang dalam proses, kandungannya biaya overhead itu 30%. Sehingga ketemulah angka 2.150 per kilogram. Sehingga harga pokok persatuannya adalah 16.125.000 dibagi 2.150 ada 7.500. Kita jumlahkan ke bawah ya. Maka di situ akan terdapat harga pokok persatuan adalah 17.500. 17.500. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana harga pokok persatuan yang masih dalam proses? Kita tahu kan, yang masih dalam proses itu adalah 500 jumlahnya. Maka untuk pembebanan bahan bakunya adalah 500, tadi kandungannya, bahan baku itu adalah 100%, dikali 2.000, angka 2.000 dari tadi ya, dari angka tadi ketemunya dari slide sebelumnya, 2.000, yaitu di sini maka ada
2 juta. Dan biaya bahan penolong adalah 500, ya, 500 kali 100% kandungannya kali 3.000 adalah 1.500.000. Dan biaya tenaga kerja adalah 500 kandungannya 50% kali 5.000 1.250.000. Nah, biaya overhead pabrik adalah 30%, ya, 500 itu jumlah produk yang dalam proses, ya, 500 kali 30% kali 7.500 adalah 1.125.000, dan kita jumlahkan semuanya adalah 4.875.000. Nah, kalau kita lihat tadi biaya untuk yang sudah jadi dan biaya dalam proses kita jumlahkan, ya, itu 39.875.000, yaitu 35 juta yang sudah jadi, yang dalam proses nilainya 4.875.000, jumlah semuanya totalnya 39.875.000. Itu sama dengan kita cek ulang, ya. Ya. Jadi totalnya yang sudah jadi, biaya yang diulang sudah jadi, ditambah dengan biaya yang persediaan dalam proses, ya sudah jadi itu 35 juta, ya. Ditambah dalam proses 4.875.000, maka jumlah totalnya adalah 39.875. Ini 39.875.000. Apakah betul atau salah? Kita cek ulang ke depan. Berapa tadi biaya produksi yang sudah dikeluarkan? Pasti angkanya sama, 39.875.000. Oke, kalau gini untuk hari ini sekian dulu, ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.